Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah bank tanah ini memungkinkan kita, negara, memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis. Bisa kita selesaikan dikaitkan dengan mafia tanah ini ketika kita mengusulkan bank tanah. Bank tanah ini semacam kuasa diberikan kepada institusi negara di bawah BPN. Kota kita ini di seluruh kota di Indonesia sprawling. Ya, Jakarta itu sudah sampai ke Cikampek, sekarang bagian dari Jakarta. Begitu berkembang, orang-orang miskin semakin menderita karena harus tinggal makin jauh di pusat kota. Kenapa? Karena negara tidak punya tanah. Setuju di konsep itu, tetapi kita harus membuat norma-norma atau batasan-batasan sehingga nanti tidak tumpang tindih dia dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk sendiri dengan Kementerian ATR. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Bank tanah dan badan pertanahan. Sebenarnya di berbagai negara badan pertanahan seperti BPN ini punya dua tangan. Tangan regulator dan tangan land manager. Di Indonesia tangan regulatornya yang ada, land manajernya nggak ada. Jadi BPN ini tidak punya tangan sebagai land manager. Yang bagus punya tangan regulator dan land manager ada Ibu Menteri Kehutanan. Beliau punya tangan dua-dua sebagai regulator kehutanan dan beliau juga land manager yang menguasai seluruh tanah kehutanan. Tetapi karena ini tradisi sudah lama sekali dan sekian puluh tahun kita tidak punya fungsi land manager, maka hari ini untuk saudara-saudara ketahui BPN ini seolah-olah kuasa benar. Tapi tahu nggak, kantor BPN pun, tanah kantor BPN pun disumbang oleh pemerintah daerah gitu loh. Kalau Pemda nggak nyumbang tanah untuk kantor BPN, BPN nggak punya kantor, nggak bisa bangun kantor. Betapa miskinnya atau pakainya kantor BPN ini, karena desain regulasi atau desain institusinya keliru. Ya, tapi ini cerita lama. Oleh sebab itu kita perkenalkan konsep model baru yang namanya bank tanah. Bank tanah ini sebenarnya akan sebagian besar nanti tanahnya diperoleh dari otoritas yang dimiliki oleh BPN. Untuk pengelolaan land manager secara profesional nanti diserahkan kepada bank tanah. Yang bank tanah ini adalah sepenuhnya institusi negara. BPN tinggal regulatornya saja. Jadi ada pemisahan antara regulator dengan land manager. Bank tanah ini akan menjadi land manager. Itu yang pertama. Nomor dua, nomor satu apa? Targetnya apa Bang? Targetnya begitu Bang Tanah ini kan PPP-nya akan diselesaikan, perintah Pak Presiden tadi akhir bulan ini harus jadi. Begitu telah jadi PP-nya, kami akan bicara dengan Ibu Menteri Keuangan, perlu ada seed money sedikit. Ya, seed money sedikit aja. Selebihnya nanti itu adalah otoritas. Ya, otoritas yang dimiliki oleh BPN ini yang akan membuat bank tanah itu mempunyai aset yang bisa digunakan untuk tujuan bank tanah. Ya, itu. Sedikit ingin
saya ubah ini tadi, walaupun Pak Menteri Dalam Negeri sudah menjelaskan, banyak orang mengkritik seolah-olah tata ruang nanti diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu keliru betul, salah. Ya, tata ruang tetap disiapkan oleh Pemda, baik RDTR, RT RW tetap disiapkan oleh Pemda. Kemudian Kementerian ATR memberikan persetujuan substansi saja. Selama ini yang jadi masalah, setelah keluar persetujuan substansi, seharusnya tata ruang itu sudah jadi. Tapi kemudian diturunkan ke daerah lagi, proses politik pengesahan menjadi perda itu bisa bertahun-tahun. Undang-undang ini memberikan batas waktu. Setelah persetujuan substansi dari tata ruang disiapkan pemerintah daerah jadi dan diberikan persetujuan substansi oleh ATR BPN, maka 60 hari wajib disahkan. Jika tidak disahkan, maka menteri yang akan mengesahkan. Itu memberikan kepastian aja, seperti Pak Mendagri kemukakan tadi. Bank tanah ini banyak orang yang confused gitu karena istilah bank tanah. Walaupun dibilang perkebunan, orang-orang yang bergerak di bidang pertanian dan bergerak di bidang properti, bank tanah itu ada istilah standar dan itu istilah yang berlaku di dunia internasional. Apa fungsi bank tanah? Seperti fungsi bank yang lain, bank tanah berfungsi intermediari. Kita mengumpulkan tanah, kemudian kita bagikan tanah kembali atau kita redistribusi dengan pengaturan yang ketat. Bank tanah ini memungkinkan kita, negara, memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis. Bank tanah bisa, kemudian tanah misalnya HGU yang terlantar kita ambil masukkan ke bank tanah, kemudian 100% diredistribusi ke masyarakat. Undang-undang mewajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah paling sedikit 30% untuk reforma agraria, paling sedikit. Tetapi dalam praktek nanti kalau tanah-tanah pertanian, tanah HGU yang terlantar, HGU yang habis tidak diperpanjang, itu 100% akan kita redistribusikan ke masyarakat. Mungkin teman-teman melihat kota kita ini di seluruh kota di Indonesia sprawling. Ya, Jakarta itu sudah sampai ke Cikampek, sekarang bagian dari Jakarta. Begitu berkembang, orang-orang miskin semakin menderita karena harus tinggal makin jauh di pusat kota. Kenapa? Karena negara tidak punya tanah. Maka bank tanah itu dimaksudkan adalah supaya negara mempunyai tanah yang bisa digunakan dengan mekanisme otoriti yang dimiliki oleh Kementerian ATR. Sehingga harusnya orang yang kurang beruntung harusnya tinggal di pusat kota. Orang yang mampu commute tinggal di luar kota. Maka kota-kota di masa akan datang tidak akan sprawling. Kemudian hal yang lain lagi Anda lihat di kota-kota kita paling miskin dengan taman. Kenapa? Karena negara nggak punya tanah. Ya. Nah, dengan ada bank tanah ini, mudah-mudahan di masa akan datang taman akan lebih mudah kita bikin dari atas bank tanah. Pengalaman negara lain, misalnya Singapura dulu, Singapura awal masalahnya itu tanah milik negara cuma sekitar 30 atau 40%. Hari ini dengan konsep bank tanah yang dikelola oleh Singapore Land Authority, jumlah tanah yang dikontrol langsung oleh negara bertambah dan bertambah setiap tahun begitu. Jadi sebenarnya ada pemahaman yang keliru karena selama ini ada orang mengatakan bank tanah itu menghidupkan domain verklaring, ya. Itu domain verklaring, ketentuan hukum Belanda yang mengatakan tanah yang tidak ada pemiliknya adalah milik negara. Bukan. Bank tanah itu adalah untuk penataan tanah sehingga tanah-tanah yang tidak optimum, tanah-tanah yang terlantar, tanah-tanah yang tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat. Kemudian bank tanah ini kita juga menyadari bahwa lembaga seperti ini harus diawasi. Oleh sebab itu bank tanah nanti ada organnya, ada komite bank tanah terdiri pada para menteri. Ya, tidak boleh, walaupun ini sebenarnya kewenangan Menteri ATR, tapi saya mengatakan tidak boleh menteri sendiri mengatur. Maka akan ada komite, paling sedikit 3 menteri nanti duduk sebagai komite bank tanah untuk menetapkan policy. Kemudian yang kedua ada dewan pengawas. Kita punya pengalaman selama ini kadang-kadang organisasi yang begitu powerful tidak ada yang awasi.
Dalam hal ini kita bikin pengawas, dan pengawas itu di dua komponen. Komponen yang ditunjuk oleh pemerintah dan komponen yang ditunjuk oleh dari profesional. Yang pemerintah juga dari profesional bisa, atau nanti dicari orang-orang yang ngerti masalah. Yang kedua ada komponen orang-orang profesional. Orang profesional ini dipilih oleh pemerintah, kemudian di-approve oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian bank tanah ini akan diawasi secara cukup bagus, sehingga tujuan bank tanah yang kita dirikan itu akan memberikan manfaat sebagaimana yang diinginkan. Kemudian Anda mendengar misalnya, akan diberikan rumah untuk orang asing. Kita tidak ada ubah apapun ketentuan yang ada dalam pokok agraria. Ya, orang asing yang punya rumah tanah landed house, undang-undang agraria boleh punya hak pakai. Kita tetap, ya kan? Yang dibenarkan di sini adalah rumah susun. Rumah susun selama ini teknis. Banyak para ahli hukum mengatakan bahwa rumah orang asing nggak boleh memiliki rumah susun karena apa? Di bawahnya ada tanah bersama. Tanah bersama itu kalau 1000 meter rumah bangun tapak untuk rumah susun, kemudian ada 1000 ruang, 1000 apartemen, maka masing-masing punya satu meter. Ya, kalau 1000, karena tanah itu dibagi sesuai dengan jumlah apartemen tanah bersama. Karena ada 1 meter itu, bagi pemilik rumah itu nggak peduli dengan tanah 1 meter. Tapi karena konstruksi hukum HGB tidak boleh dimiliki oleh orang asing, maka selama ini terjadi perdebatan. Sebenarnya yang kita bolehkan adalah pemilikan ruang yang namanya sarusun. Nah, di undang-undang ini kemudian membuat demikian, kalau orang asing beli maka tanah bersama dia tidak ikut. Tapi kalau tanah itu dijual kepada orang Indonesia kembali, maka tanah bersama kembali milik bersama. Ya. Jadi saudara sekalian, apa yang dilakukan undang-undang ini secara overall adalah sebenarnya praktek-praktek pemerintah terbaik yang selama ini kita tidak bisa lakukan karena banyak sekali undang-undang yang arkaik, undang-undang yang sangat sektoral, undang-undang yang conflicting satu sama lain, itu yang di streamline oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Barangkali itu Pak Menko, terima kasih.